Pujian Presiden Prabowo Subianto terhadap Menteri di Kabinet Merah Putih dalam ratas yang digelar 6 Agustus seakan mengakhiri spekulasi soal adanya reshuffle kabinet. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut Prabowo menyatakan puas dengan kinerja menterinya. Tentunya saya ingin tidak berkomentar di situ ya, yang jelas prerogatif presiden itu mutlak ya terkait dengan itu semuanya, dan beliau hanya ingin menyampaikan kepada kita semua terus bekerja dengan fokus. Beliau mengapresiasi teamwork yang semakin solid. 10 bulan pertama pemerintahan di Kabinet Merah Putih ini tentu dengan segala dinamika dan juga segala tantangan yang dihadapi, tetapi beliau menyampaikan sejauh ini kita di track yang benar dan ada progresnya real. Pernyataan AHY ini dikuatkan dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresiden yang menegaskan kabinet saat ini telah solid. Dalam setkap kemarin Pak Prabowo sempat menyinggung juga ada orang yang tidak berkeringat tapi ingin masuk ke kabinet. Ini mungkin siapa nih Pak? Atau dapat dari mana? Ada informasi Pak. Untuk yang tadi saya nggak bisa konfirmasi itu, ya. Silakan tanyakan kepada yang menyatakan. Tapi teman-teman, Presiden kemarin memang menyatakan hal ini, ya. Yang disampaikan Presiden adalah hari ini beliau merasakan kabinet sangat solid, ya. Kabinet sangat kompak dan beliau sebagai kapten kesebelasan mengucapkan terima kasih banyak atas soliditas, kerja keras, dan kekompakan seluruh anggota kabinet. Jadi kita, ya, saya, teman-teman, hari ini ngambil kalimat presiden yang itu saja, ya, kalimat presiden yang itu saja. Tetap dalam kerangka bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Pernyataan Presiden yang bocor ke media itu seakan mempertegas bahwa tidak ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Lantas, siapakah orang yang berkeringat yang ngebet masuk kabinet yang dimaksud Prabowo? Presiden Prabowo Subianto usir secara halus awak media saat rapat terbatas pada Rabu kemarin. Momen terjadi saat Menteri Keuangan Sri Mulyani akan sampaikan RAPBN 2026 yang masih bersifat rahasia. Ngusirnya secara halus. Presiden Prabowo Subianto meminta awak media meninggalkan ruangan saat rapat terbatas kabinet pada Rabu 6 Agustus 2025. Saat itu Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menyampaikan nota keuangan RAPBN 2026. Namun Sri Mulyani sempat ragu karena RAPBN tersebut masih bersifat rahasia. Kami ingin menyampaikan rancangan APBN 2026. Namun karena ini adalah persiapan nota keuangan, Bapak, apakah pers masih ada di sini, karena nanti Bapak tanggal 15 akan menyampaikan di depan DPR. Baik, terima kasih. Sahabat pers, sudah disiapkan makan dan minuman yang baik. Ngusirnya secara halus. Alhamdulillah. Nota keuangan RAPBN 2026 akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025. Nota keuangan tersebut akan disampaikan dalam sidang tahunan MPR dan DPR pada 15 Agustus mendatang. Mobil angkot jurusan Sukabumi Golpara terbakar di Jalan Raya Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sopir angkot yang panik mendorong mobilnya ke tengah jalan agar api tidak menyambar. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian mobil angkot. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya padamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian mesin mobil angkot. Tiba-tiba terjadi ledakan letupan. Si yang punyanya itu langsung masuk ke dalam, mengamankan kelistrikannya. Kemudian api muncul, akhirnya dia dorong ke posisi yang di tengah itu. Asalnya di pinggir di sini. Menurut kesaksian saksi yang tadi saya sempat wawancari, karena yang untuk drivernya tadi saya udah cek, kasihan sekali, itu mengalami luka bakar sekitar 60%. Akibat kejadian ini, sopir angkot menderita luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi telah mengevakuasi bangkai angkot tersebut, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membantah penangkapan 5 pelaku judi online yang mengakali sistem promo berkat laporan dari Bandar Judol. Polisi memastikan terbongkarnya aktivitas judi online di Banguntapan, Bantul karena laporan masyarakat. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta buka suara soal viralnya narasi di media sosial terkait judi online. Penyanyi Kunto Aji dan warganet menyoroti penangkapan 5 pemain judi online yang mengakali sistem promo di Banguntapan, Bantul. Mereka mempertanyakan siapa yang melaporkan kasus tersebut karena dinilai merugikan bandar. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY AKBP Saprodin mengatakan pengungkapan kasus tersebut bukan karena laporan dari bandar maupun titipan dari bandar. Polisi memastikan penangkapan pelaku judol tersebut hasil tindak lanjut kepolisian atas laporan masyarakat. Masyarakat mencurigai adanya aktivitas di sekitar lokasi bermain judol. Penindakan judi online tersebut juga murni tindakan penegakan hukum. Pelapor memang sudah hasil lidik dan semuanya masyarakat yang baik mau melaporkan polisi itu sudah jempol dan tugas kami melindungi pelapor. Yang jelas tapi dari kita tidak ada istilah korporasi atau titipan bandar saya kena harus ditangkap, dan tidak ada satupun bandar yang kenal saya dan belum ada yang lobby saya. Sebelumnya di Treskrimsus Polda DIY menangkap 5 pelaku judi online dengan modus memanfaatkan promosi situs judol, di mana akun baru berpotensi menang lebih besar. Dalam 1 bulan, pelaku bisa mendapatkan keuntungan hingga 50 juta rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Belum usai polemik penggunaan musik di ruang komersial, publik kembali dihebohkan royalti terhadap lagu kebangsaan Indonesia Raya. Meski sempat menuai kehebohan, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menegaskan lagu Indonesia Raya merupakan milik publik bebas royalti. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memberi klarifikasi terkait royalti penggunaan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam acara komersial. Menurut LMKM, lagu Indonesia Raya tidak termasuk dalam kategori lagu berbayar karena telah berstatus public domain atau milik publik. Pada penggunaan lagu Indonesia Raya dalam bentuk aslinya tidak perlu bayar royalti karena bukan pelanggaran hak cipta. Lebih-lebih lagi untuk lagu Indonesia Raya itu sudah menjadi public domain. 17 Agustus 1938 itu penciptanya Wage Rudolf Supratman sudah wafat. Jadi sudah 87 tahun. Ya, sedangkan menurut Undang-Undang Cipta, lagu menjadi public domain sehingga tidak perlu bayar royalti itu adalah 70 tahun setelah penciptanya meninggal. Jadi jelas tegas menurut undang-undang tidak perlu membayar royalti.